Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Handoko, kebetulan saya tahun 2018 alhamdulillah terima sebagai CPNS Guru Biologi pada Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini saya akan sedikit tentang SAB. Mungkin teman-teman di sini banyak yang menunggu jadwal SAB. Jadi saya akan berbagi beberapa pengalaman saya dan tips saya tentang SAB. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang lulus dan masuk ke tahap SAB. Dan bagi yang belum masuk ke tahap SAB, saya menyerah, tetap semangat, masih ada peluang dan kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Jadi sekarang kita bicara tentang SAB. SAB di Kementerian Agama sangat berbeda jika dibandingkan dengan instansi yang lain. Karena pada Kementerian Agama untuk SAB dibagi menjadi beberapa tes. Yang pertama ada tes namanya psikotes. Terus yang kedua ada tes wawancara. Terus yang ketiga ada mikro izin. Jadi ada 3 tahapan tes pada Kementerian Agama. Yang pertama adalah psikotes. Pengalaman saya dulu waktu psikotes itu kita mengerjakan soal psikotes dengan menggunakan lembar jawaban komputer atau LCA. Kalau yang sudah pernah lama kerja mungkin tahu lah psikotes itu bagaimana. Terus kemudian ada tes yaitu wawancara. Di sana kita akan berhadapan dengan 2 orang dari Kementerian Agama, yaitu ada yang membawa laptop, satunya tidak. Di sana kita akan diberi pertanyaan-pertanyaan tentang kebangsaan, nasionalisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bertanya tentang baca tulis Al-Quran. Jadi kita disuruh membaca Al-Quran, kemudian disuruh menulis Al-Quran, disuruh melakukan kalau bisa. Kemudian ada praktek ibadah, mulai dari sholat wajib dan sholat sunnah. Setelah kita selesai melaksanakan wawancara, kita akan melaksanakan namanya mikro izin. Di sini namanya mikro izin yaitu praktek belajar. Jadi di sana karena formasi saya guru, maka saya diberi tugas untuk membuat LPP. Setelah itu saya diberi waktu oleh pewawancara untuk melakukan praktek belajar atau mikro izin. Di situ juga ada tanya jawab menggunakan bahasa asing. Jadi kita ditanya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kebetulan saya kemarin ditanya menggunakan bahasa Inggris. Tips yang bisa saya berikan buat teman-teman semua yaitu tetap fokus, jujur apa adanya, nikmati, jangan sibuk Ini tuh selanjutnya saya sudah minta teman saya, teman CPNS juga, kebetulan formasinya beda, beliau formasinya guru PPKN. Ini ada beberapa cuplikan dari video dari teman saya yang dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi kalau gambarnya kurang bagus mohon maaf Jadi selamat melihat pengalaman dari teman saya tentang SAB.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ardini. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bertugas di MAN 1 Surakarta. Nah, di sini saya akan berbagi tips untuk teman-teman yang akan melaksanakan SKB tahun 2020, terutama di instansi Kemenak. Nah, kemarin saya pengalaman untuk tahun 2018 itu terbagi dalam 3 tahap, yaitu psikotes, wawancara, kemudian microteaching, karena saya formasi guru. Jadi yang pertama, psikotesnya Kemenak itu masih menggunakan LJK, jadi lembar jawab yang dibulet-buletin pakai pensil 2B itu, nah seperti itu, Kemenak masih menggunakan LJK. Kemudian hari kedua, Kemenak mengadakan tes wawancara. Tes wawancara itu kita akan diuji oleh 2 penguji, yang satu menggunakan laptop dan yang satu menggunakan rekapan kertas, mungkin itu rekapan nilai kita. Nah, di situ kita akan ditanyakan berbagai hal, dari mulai wawasan kebangsaan, kemudian pemahaman kita terhadap Islam, baca tulis Al-Quran, sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya adalah beda-beda setiap peserta. Waktu itu kalau saya alhamdulillah pertanyaan semuanya dimudahkan. Jadi untuk kebangsaan saya hanya ditanya untuk Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk pemahaman dalam Islam saya ditanyai tentang pandangan saya terhadap teroris. Untuk baca tulis Al-Quran saya pun sama, dimudahkan. Saya diberi juz amma, juz 30. Waktu itu surat Al-Fil, saya masih ingat banget. Dan untuk tulis Al-Qurannya saya disuruh menulis bismillah, kemudian disuruh mengartikannya. Terus untuk sholat fardu saya dapat sholat subuh dengan kunut. Kemudian untuk sholat sunnahnya saya dapat sholat jenazah. Nah, untuk yang ketiga yaitu microteaching di situ karena saya dari ilmu murni dan saya belum pernah mengajar, maka tips dari saya sama seperti yang saya lakukan, yaitu jujur saja. Jujur kalau memang belum pernah mengajar, jujur kalau memang tidak dari dunia pendidikan, jujur kalau memang tidak pernah mengenal RPP, tidak pernah mengenal silabus dan teman-temannya. Jadi di situ untuk penguji pun tidak ada harapan yang melebihi ekspektasi. Jadi tidak ada kekecewaan di situ. Dan kita pun dimudahkan untuk pertanyaan, kita akan dimudahkan untuk berbagai hal yang akan diujikan gitu. Waktu itu saya ditanyai tentang pemahaman saya terhadap komputerisasi, yaitu program-program apa yang saya kuasai. Kemudian saya ditanyai tentang bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk percakapan. Kemudian microteachingnya tetap berlangsung, saya diberi waktu 5 menit untuk menjelaskan cara mengajar saya. Jadi saya seolah-olah mengajar bapak penguji di situ sebagai murid saya, dan waktu itu memang hasilnya canggung sekali karena memang saya tidak pernah mengajar sebelumnya. Nah, tips dari saya untuk wawancara dan microteaching, tetap jujur apa adanya, sesuai kemampuan, tidak usah mengada-ada, tidak usah melebih-lebihkan agar dinilai baik. Yang pasti semua sudah pada garisnya. Kalau kita hanya bisa berusaha dan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tips dari saya, teman-teman, tetap semangat dan mengerjakan SKB dengan lancar. Semoga rezeki kalian semua ada di CPNS tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sudah melihat, sudah ada gambaran yang beberapa tentang bagaimana SAB untuk Kementerian Agama. Jadi mungkin itu beberapa tips dari saya dan cuplikan video dari teman saya. Semoga bermanfaat. Pada video-video berikutnya akan saya jelaskan beberapa tips dan pengalaman SAB dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.